Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun pada pagi ini dengan sehat dan siap untuk melanjutkan aktivitas kita. Sebelumnya mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memulai hari kita mendengar firman-Nya, menerima sabdanya, semoga menjadi pandu kita untuk menjalani hari-hari ke depan. Pagi ini kita sudah sampai pada Ayub pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Maka berbicaralah Elifas orang teman. Kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu, tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu, dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Singa mengaum, singa meraung, patahlah gigi singa-singa muda. Singa binasa karena kekurangan mangsa, dan anak-anak singa betina bercerai-berai. Ketika nasihat tidak selalu benar. Saudara-saudara pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang mengalami penderitaan, seringkali kita merasa terdorong untuk memberikan nasihat. Kita ingin menghibur, membantu, atau bahkan mencari jawaban atas penderitaan itu. Namun, apakah setiap nasihat yang kita berikan selalu benar dan bijaksana? Ternyata dalam kisah Ayub pasal 4 ayat 1-11, seorang teman yang bernama Elifas mengisahkan bahwa ternyata memberikan nasihat kepada orang yang menderita kadang-kadang tidak selalu tepat. Elifas adalah sahabat Ayub yang berasal dari Teman, sebuah kota yang terkenal sebagai pusat kebijaksanaan. Dengan niat baik ia mencoba menasehati Ayub yang sedang menderita. Ia berkata bahwa Ayub yang sebelumnya meneguhkan orang lain, kini justru tampak goyah. Elifas menganggap bahwa penderitaan Ayub adalah akibat dari dosanya sendiri. Pandangan ini seolah masuk akal, karena secara umum orang di masa itu meyakini bahwa mereka yang hidup dalam kejahatan akan menuai konsekuensinya. Barang siapa hidup saleh maka akan diperlakukan dengan baik, sementara yang berlaku salah akan dihajar. Selanjutnya Elifas melanjutkan nasihatnya dengan memberikan berbagai argumentasi yang dipahaminya sebagai hikmat. Hukuman atas mereka yang berlaku salah di hadapan Allah bukan terjadi hanya karena sebab akibat saja, melainkan dijalankan oleh Allah. Oleh karena itu pembalasan tidak dapat dielakkan. Walaupun belum tampak dalam jangka waktu dekat, pembalasan pasti terjadi dalam jangka waktu panjang dan di dunia ini. Inilah ajaran yang dipegang teguh oleh Elifas dan kedua temannya. Paham tersebut haruslah juga diterima dan dipahami oleh Ayub dalam rangka menerima serta memahami deritanya. Dalam pemahaman itulah akan datang penghiburan. Namun justru disinilah kesalahan Elifas. Ia menerapkan prinsip ini sebagai hukum mutlak, tanpa mempertimbangkan bahwa ada penderitaan yang bukan akibat dari dosa pribadi. Ada penderitaan akibat dosa orang lain. Ada penderitaan akibat bencana alam. Dan Ayub sendiri adalah orang yang benar di hadapan Allah, dan penderitaannya bukanlah hukuman dari Allah. Bisa saja ada derita yang merupakan akibat dari tindakan-tindakan manusia, tetapi tidak demikian dengan apa yang dialami Ayub. Lantas apakah penjelasan Elifas cukup menghibur Ayub? Tentu saja tidak. Dalam teks ini kita melihat bahwa pandangan mendasar yang keliru dari teman-teman Ayub di sini karena menganggap bahwa orang yang sungguh benar akan senantiasa makmur, sedangkan orang berdosa selalu menderita. Padahal kenyataan ini tidaklah selalu tepat. Ada orang yang sungguh-sungguh benar, tetapi akhirnya mengalami penderitaan yang luar biasa. Dialah Kristus, tanpa dosa, tanpa salah. Tetapi ia harus mengalami penderitaan yang berat. Jadi, penghiburan yang diberikan Elifas bagi Ayub tidaklah tepat. Sebaliknya,
Kemiskinan dan penderitaan senantiasa menunjukkan keadaan berdosa, sedangkan kemakmuran dan keberhasilan menunjukkan kebenaran. Pendapat Elifas ini pun keliru. Allah kemudian menyatakan bahwa sikap ini salah dan pandangan yang mereka kemukakan ini tidak benar tentang Allah. Saudara-saudaraku pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, dari situasi ini kita belajar bahwa hendaknya dalam penghiburan yang kita lakukan kepada orang lain yang tengah dalam penderitaan atau pergumulan, perlu mempertimbangkan situasi yang mereka alami dan bukan hanya mendasarkan maksud dan pola pikir kita semata-mata. Seringkali penghiburan dan pemahaman yang bisa kita sampaikan kepada mereka justru menampilkan sebuah sisi yang timpang. Sebab pengalaman-pengalaman hidup kita belum tentu cocok dengan pengalaman-pengalaman hidup orang lain. Kita sebagai pemberi nasihat adalah pihak yang superior dan sedang baik-baik saja. Sementara mereka yang tengah menderita adalah pihak inferior dan sedang tidak baik-baik saja. Saudara-saudaraku, kiranya kita dimampukan untuk berbela rasa terhadap derita sesama. Kita dipanggil, walaupun hadir duduk bersama saja dengannya, sudah sangat menghibur. Nasihat akan dapat berdampak baik jika mempertimbangkan situasi dan suara orang yang sedang dalam derita. Dalam hal ini saudara-saudaraku, perlu kita bersandar kepada Tuhan, agar pada waktu kita menghadapi persoalan hidup, penghiburan rohnya ada pada kita. Dan ketika ada orang lain yang menderita di sekitar hidup kita, marilah kita mengingat bahwa pertolongan kita, bantuan kita, pendampingan kita mereka amat sangat butuhkan, tetapi dengan cara yang tepat dan dengan kata-kata yang tepat pula. Seringkali mudah untuk menghakimi, mudah untuk mempersalahkan orang, mudah untuk mengatakan bahwa penderitaan ini terjadi karena akibat dosa-dosanya. Tetapi hari ini kita belajar bahwa ternyata Tuhan tidak selalu mengadakan penderitaan bagi orang-orang yang diberkati oleh Dia. Tetapi sebaliknya berkat Tuhan juga datang kadang-kadang melalui penderitaan yang harus kita alami. Jadi saudara sekalian, ketika kita mendampingi orang-orang yang berduka, perhatikanlah keadaannya. Biarlah kata-kata kita yang terucap adalah kata-kata yang menguatkan, menghibur, dan bukannya kata-kata yang dapat menyakiti dan memperparah keadaan orang tersebut. Tuhan menolong kita saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak oleh karena firman-Mu pada pagi ini boleh mengingatkan kami. Tatkala kami menghadapi berbagai-bagai penderitaan, biarlah Tuhan tetap menjadi sandaran kami. Bahkan kami berdoa buat orang-orang yang sedang menderita. Jika Tuhan menolong kami dan ingin memakai kami untuk mendampingi orang-orang yang sedang susah, berilah hikmat-Mu kepada kami, supaya semua perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan-perkataan yang mendatangkan berkat bagi mereka yang menerimanya. Hamba-Mu mendoakan setiap pendengar renungan pagi pada pagi ini dimanapun mereka berada, yang sedang dalam penderitaan dan berbagai-bagai kesulitan hidup, bahkan duka cita, hiburkan dan kuatkanlah mereka ya Tuhan, dan nyatakan diri-Mu, agar setiap umat-umat-Mu ini dapat menerima firman, memperkokoh, memperteguh panggilan hidupnya di hadapan hadirat Tuhan. Tiap kali kami menghadapi berbagai-bagai kesulitan, ingatkanlah kami supaya hanya bersandar kepada kasih karunia saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.